Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Dan langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama kami menyoroti ini draft rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah dibahas di Balek atau Badan Legislatif DPR ini ya, banyak mendapatkan kritik dari penggiat jurnalistik tentunya ya, dan sebenarnya ini juga akan mempengaruhi secara luas kita semua ya, karena yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran ini adalah segala bentuk siaran begitu ya, termasuk live streaming dan podcast ya. Ini hati-hati ya, makanya mumpung belum direvisi nih Undang-Undang Penyiaran, ayo kita podcast, ayo kita sekarang siaran lagi ya dengan lebih bebas mengkritisi, dikarenakan ada pasal-pasal yang aneh ya dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ini, antara lain adanya larangan penayangan eksklusif ya laporan investigasi. Loh kok aneh begitu ya, padahal kita tahu ya karya jurnalistik investigasi yang disiarkan secara eksklusif ini adalah hal yang paling prestis begitu ya, paling bergengsi di dunia jurnalis ya. Bahkan banyak wartawan yang rela mempertaruhkan nyawa atau bahkan melakukan usaha yang tidak mudah untuk memperoleh laporan yang eksklusif dan investigatif. Makanya banyak di dunia internasional penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada hasil atau karya jurnalistik yang eksklusif dan investigatif. Nah, ini kenapa ya kok karya jurnalistik yang eksklusif dan investigasi justru dilarang begitu ya? Ada pertimbangannya, katanya ini disebutkan dikhawatirkan akan mempengaruhi opini publik terhadap proses hukum suatu kasus yang tengah berlaku. Rasanya ini tidak masuk akal juga ya, karena yang namanya laporan investigasi eksklusif pasti berdasarkan bukti, data ya dan fakta begitu ya, namanya juga investigasi bukan opini begitu ya, apalagi kekuasaan kehakiman pastinya independen begitu ya, tidak akan terpengaruh hal-hal seperti itu. Meskipun yang disampaikan ya, mengapa laporan investigasi yang eksklusif ini adalah prestis atau bergengsi, karena selalu berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti begitu ya, sehingga mempunyai kekuatan jurnalis yang cukup bisa dipertanggungjawabkan keakuratan, biasanya begitu ya. Nah, ini beda dengan laporan-laporan instan yang lain ya, karena ini prosesnya akan lama. Nah, kita tahu misalnya laporan investigasi lainnya yaitu yang cukup mempunyai kontribusi ya, atau memberi pemahaman kepada publik ya tentang suatu kasus yang seringkali ditutup-tutupi biasanya. Contohnya ketika peristiwa KM50 ya, pembunuhan 6 laskar FPI ya. Nah, ini Tempo lagi ya juga melakukan laporan investigasi. Nah, ini kan memberi gambaran ya, ketika suatu peristiwa ini berusaha ditutup-tutupi oleh pemerintah. Nah, ini juga akan memberi informasi yang lebih holistik begitu ya kepada publik ya, sehingga tidak bisa menerima apa saja yang disampaikan oleh dalam satu sisi, karena investigasi pastinya lebih mendalam. Nah, ini kok malah dilarang. Selain kasus FPI, banyak kasus-kasus lain yang memang menjadi rujukan ya laporan-laporan investigasi ini. Apalagi dengan larangan seperti ini juga bersifat karet ya, laporan investigasi yang seperti apa ya? Apakah yang kemarin ada dirty food itu termasuk laporan investigasi yang kemudian bisa kena? Ini kok aneh ya, justru dilarang. Padahal ini merupakan hak publik untuk mengetahui informasi ya, dan ini dilindungi oleh UUD 45 pasal 28E maupun F ya, bahwa kita berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan informasi ya, menyampaikan pendapat ya. Demikian juga pasal 28F UUD 45 juga menjamin kemerdekaan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi. Nah, kenapa ini bisa disensor hak publik ini ya dengan larangan-larangan semacam ini? Ini harus kita kawal, harus kita antisipasi, jangan sampai ini lolos, karena ini sudah jelas bertentangan dengan konstitusi atau UUD 45. Seharusnya ya ini bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ya jangan nunggu sampai ketok kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya, karena kita tahu selain ada Paman Usman begitu ya, Mahkamah Konstitusi ini juga diragukan, dan sebaiknya DPR tidak mengeluarkan undang-undang yang
cacat begitu ya secara konstitusi sehingga kemudian harus diuji kembali di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu ketika Omnibus Law begitu ya atau Undang-Undang Cipta Kerja ini juga begitu banyak kelemahan ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi kemudian dikabulkan begitu ya dengan waktu 2 tahun untuk perbaikan, tapi nyatanya zong ya ketika presiden mengeluarkan semacam perpu begitu ya dan akhirnya bisa dilaksanakan juga anyway ya undang-undang Omnibus Law. Nah ini jangan sampai terulang peristiwa tersebut ya, karena ini penting ya. Saat ini kekuatan netizen itu bisa dikatakan most powerful begitu ya netizen ini ya. Bahkan dikatakan no viral no justice ya. Jangan sampai semua jadi takut-takut ini untuk menayangkan konten. Apalagi di sini ada larangan juga, dilarang menayangkan berita hoax, bohong atau fitnah. Nah ini juga sangat karet ya, karena seringkali kita tidak tahu ini berita benar atau tidak, tapi memang ini tugas pihak berwenang untuk mengetahui kebenaran atau tidak, tapi tugas untuk netizen atau jurnalistik ya, jurnalis untuk menyampaikan adanya peristiwa, adanya kasus, adanya polemik tersebut. Masalah kebenarannya memang perlu ditindaklanjuti. Nah, apakah ketika suatu peristiwa masih perlu ditindaklanjuti, lantas kita tidak boleh memberitakannya? Nah, ini juga aneh ya. Kan kalau misalnya terjadi suatu peristiwa yang diduga pembunuhan begitu. Tentu kita tidak tahu apakah benar pembunuhan atau tidak begitu ya. Dan yang untuk mengetahui benar atau tidak pasti kewenangan kepolisian lah, bukan jurnalis ya. Tapi apakah lantas kita tidak boleh menyampaikan berita itu yang diduga tadi itu ya? Ya bisa-bisa nggak kerja kita ya. Ini aneh memang revisi undang-undang penyiaran ini ya. Bagaimana kita harus benar-benar kalau masalah fitnah dalam dunia pers kan sudah ada cover both side ya. Jika ada suatu berita maka memang bisa diklarifikasi. Nah ini seperti mementahkan itu semua dengan larangan-larangan atau pasal-pasal karet seperti ini. Dan yang lebih aneh lagi ya, dalam revisi undang-undang penyiaran ini ada juga pasal yang mengatur tentang wewenang KPI diperluas ini sepertinya. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 di mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik itu adalah Dewan Pers ya. Tapi dalam revisi undang-undang penyiaran ini KPI begitu ya. KPI bisa melakukan hal yang sama. Ini seperti tumpang tindih dan ini pastinya krusial ya, karena kita tahu selama ini jika terjadi sengketa jurnalistik begitu ya, nah itu bisa ditangani oleh Dewan Pers dengan hak jawab dan lain sebagainya ya. Dan jika ini kemudian ditarik ke KPI pastinya akan beda lagi ini ya. Kita tahu independensi Dewan Pers. Saya sudah juga punya pengalaman sendiri ya ini terkait dengan Dewan Pers ini ya. Kebetulan saya juga YouTuber yang aktif di podcast dan bisa dikategorikan sebagai jurnalis ya, karena memang saya adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara terus-menerus begitu ya dalam suatu saluran yang berbadan hukum ya, dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu yang dikategorikan sebagai jurnalistik, itu karya jurnalistik itu jika disampaikan dalam saluran atau tayangan dalam wadah yang berbadan hukum. Dan YouTube channel saya Realita TV ini sudah berbadan hukum ya, sehingga karya yang dipublish di channel ini dikategorikan sebagai karya jurnalistik dan dalam wewenang Dewan Pers. Namun kemudian saya menghadapi berbagai tuntutan ya seperti biasa. Salah satunya ini bisa saya ceritakan ini ya, yaitu kasus Dirut Taspen ya, yang saat ini sudah tersangka ya, ditangkap KPK. Saat itu sekitar tahun 2022 ya, saya dilaporkan oleh Dirut Taspen Antonius Kosasi ya, yang saat ini sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif di Taspen ya. Namun saat itu cukup sengit begitu ya. Ya karena saya sempat dipanggil dan diperiksa di cybercrime ya, Bareskrim, Mabes Polri beberapa kali, ada 4 kali ya, dan itu memakan waktu berjam-jam terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong ya. Saat itu ada sebuah seminar ya di mana saya sebagai moderator
dan narasumbernya salah satunya adalah pengacara almarhum Brigadir Joshua ini, yaitu Kamarudin Hidayat. Dalam kesempatan diskusi tersebut yang disiarkan secara live di Realita TV, Kamarudin menyatakan bahwa Dirut-Taspen ini mengelola dana kampanye sebesar 300 triliun di Dirut-Taspen dan berselingkuh dengan banyak wanita begitu ya. Nah, gara-gara ini kemudian saya kena ya, karena dalam Undang-Undang ITE pihak yang menyebarkan, meskipun informasi itu bukan saya yang menyampaikan, tapi saya ikut menyebarkan dalam YouTube channel saya, maka saya ikut digugat begitu ya. Meskipun ini sebenarnya dengan pasal yang Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ya, tentang penyiaran berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, ini tentu sangat memberatkan bagi saya saat itu, meskipun sebenarnya saya sudah cover both side ya, karena setelah diskusi tersebut beberapa hari setelahnya, 2 hari setelahnya saya mewawancarai Yusril Iza Mahendra ya sebagai pengacara Taspen untuk mengkonfirmasi berita yang disampaikan oleh Kamarudin Hidayat. Tapi tetap saja saya diproses hukum dan cukup lama saat itu benar-benar sepertinya tidak bisa ditawar dengan berbagai argumentasi ya, karena logikanya kalau penyebaran bohong pastinya nggak saya klarifikasi, nggak cover both side ya. Tapi mereka tidak bisa menerima itu dengan mengatakan ini berita belum jelas, kenapa disebarkan ya. Dan menurut saya ya memang nggak semuanya harus jelas. Kalau jelas ya saya harus menjadi pihak kepolisian ya. Tapi itu tidak bisa diterima sampai kemudian saya meminta rekomendasi dari Dewan Pers, karena YouTube channel Realita TV adalah termasuk dikategorikan sebagai pers karena berbadan hukum. Maka saya mengatakan kepada pihak penyidik waktu itu bahwa saya hanya bersedia diperiksa lebih lanjut, karena saat itu saya sudah diperiksa ya beberapa kali, tapi saya mau diproses lebih lanjut jika sudah ada rekomendasi dari Dewan Pers, dikarenakan sengketa jurnalistik harus melalui Dewan Pers ya, begitu menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Dan akhirnya hal itulah yang menyelamatkan saya begitu ya, sehingga kasus ini akhirnya dihentikan ya, gugatan terhadap saya dihentikan, yang lanjut hanya terhadap Kamarudin Hidayat karena dalam kapasitas bukan pers ya. Dan akhirnya ketentuan-ketentuan dalam Dewan Pers ini melindungi saya ya, sehingga akhirnya saya tidak bisa dikriminalisasi semacam itu. Nah, jika pasal ini kemudian diganti bahwa penyelesaiannya bukan Dewan Pers lagi, bisa kebayangkan akan beda lagi ceritanya jika peristiwa tersebut terjadi setelah revisi Undang-Undang Pers. Untungnya itu terjadi tahun 2022 ya, sebelum diotak-atik ini Undang-Undang Pers. Dan saya yakin revisi Undang-Undang Pers ini akan besar dampaknya ya bagi banyak orang, bukan hanya saya pastinya ya. Maka dari itu revisi Undang-Undang Pers ini harus kita kawal terus ya, jangan sampai gol pasal-pasal aneh ini ya. Karena ini dampaknya pasti luas ya, bukan hanya kepada saya pastinya. Apalagi ini sudah jelas akan memperburuk ya, suatu kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi di Indonesia. Karena kemerdekaan pers adalah esensi dari demokrasi itu ya. Kebayang jika inilah yang kemudian diganggu, dirusak ya. Semoga DPR mendengar ya masukan-masukan dan kritik ini dan tidak jadi ya meloloskan pasal-pasal aneh tersebut. Beralih berita kedua, ini menyoroti tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Meskipun rumor ini sudah sempat menguat begitu ya beberapa bulan lalu, namun tampaknya semakin kesini semakin jelas ya tanda-tandanya. Setidaknya ini terlihat dalam sikap Prabowo ya terhadap pembangunan IKN. Tersebar kabar begitu ya bahwa Prabowo ini ogah-ogahan begitu ya untuk pindah ke IKN. Ini setidaknya diberitakan oleh bocor halus Tempo ini ya, yang mengaku mendapat informasi tersebut dari elit di Gerindra ya. Dan bahkan Prabowo menyuruh Gibran saja yang pindah di IKN. Ini menarik ya, meskipun hal ini langsung dikonter oleh Prabowo langsung ya dalam wawancara dengan Al Jazeera ini ya baru-baru ini. Prabowo dalam wawancara tersebut menegaskan ya tetap mendukung
pembangunan IKN dan akan melanjutkan IKN. Namun ya semua tahu ya bahwa apa yang tampak di layar dan di balik layar itu bisa saja sangat berbeda ya. Setidaknya ini kalau kita lihat secara logika begitu ya. Memang pembangunan IKN ini bisa dikatakan tidak masuk akal ya. Apalagi jika Prabowo sudah mempunyai program unggulan atau programnya sendiri, yaitu makan siang gratis yang juga akan memakan biaya besar pastinya ya. Diprediksi sampai ratusan triliun, 100 sampai 200 triliun untuk tahun pertama makan siang gratis. Sementara untuk pembangunan IKN ini bisa sampai 500 triliun dan saat ini sudah hampir 100 triliun ini ya untuk membangun IKN ini, dan itu dananya dari APBN. Bisa dibayangkan jika terus menggunakan dana APBN karena investornya tidak kunjung datang begitu ya. Jika terus menggunakan APBN maka tentu saja akan boncos ini APBN-nya dan Prabowo tidak bisa melaksanakan program-programnya ya. Selain itu memang masalah polemik soal IKN ini dengan Prabowo dan Gibran ini sudah tampak sejak beberapa waktu lalu ya, setidaknya sejak pembahasan RUU DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Di situ dalam draft sebelumnya dikatakan, bisa-bisanya ini memang aneh ya, dalam draft RUU DKJ daerah khusus Jakarta itu disebutkan bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek ya, karena kan DKI sudah tidak ada diganti daerah khusus Jakarta, maka akan ada Dewan Aglomerasi se-Jabodetabek ini yang memimpin dalam draft tersebut adalah wakil presiden. Ini aneh ya, karena kan sudah jelas wakil presiden itu seharusnya tidak mengemban tugas-tugas strategis, hanya sebagai wakil dari presiden. Tapi ini aneh, draftnya itu berbunyi seperti itu dan ini sempat dibahas ramai. Tapi untungnya tampaknya ini sudah terjadi tarik-menarik dan draft itu dibatalkan dan bunyinya diganti bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek DKJ nanti dipilih langsung oleh presiden. Jadi ini bisa dibayangkan ya, jika hal ini tidak dikoreksi, dibiarkan lolos, bisa-bisa saja ya, bisa terjadi nanti pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek itu adalah wakil presiden, artinya nanti Gibran berkantor di Jakarta dan menjadi pemimpin Jabodetabek, Dewan Aglomerasinya, sementara Prabowo-nya tergusur ke IKN, jauh di sana istana presidennya. Nah ini mungkin yang menjadi selanjutnya isu bahwa justru Prabowo minta ya Gibran aja yang tinggal di IKN, saya tetap di Jakarta. Begitu setidaknya kabar yang tersiar ya di balik layarnya ini ya. Dan ini memang ramai dibahas di internet karena yang ogah untuk pindah ke IKN sebenarnya dikabarkan ini bukan Prabowo saja, karena DPR juga terlihat ogah-ogahan untuk pindah ke IKN. Ini sudah terlihat ya di balik DPR ya, bahwa ada usulan ini ya oleh wakil ketua Balek yaitu Ahmad Baidowi yang mengatakan agar Jakarta ini diusulkan menjadi daerah parlemen atau daerah legislatif saja, sehingga semua kegiatan pusatnya itu tetap di Jakarta, sehingga kantor DPR dan anggota dewan tetap di Senayan, begitu usulannya. Dan sepertinya usulan ini akan disetujui. Itu artinya DPR juga nggak mau pindah ke IKN ya. Dan hal ini sudah direspon oleh pemerintah melalui Kemendagri yang mengatakan seharusnya ya DPR pindah ke IKN menemani pemerintah ya, satu kesatuan begitu dengan pemerintah di IKN. Jadi ini menjadi polemik sendiri, IKN-nya, pembangunan IKN-nya sudah menjadi polemik. Kemudian yang mau pindah ke sana pun ini banyak yang gak mau tampaknya ya disuruh pindah ke IKN. Padahal di era masa kampanye Prabowo berkali-kali menegaskan mendukung IKN, akan melanjutkan IKN begitu ya. Tapi tentu saja lain dulu lain sekarang. Sekarang Prabowo sudah gak butuh Jokowi lagi begitu ya, gak butuh dukungan Jokowi lagi seperti dulu karena sudah menang, dan apalagi nanti kalau sudah dilantik artinya semua tergantung di tangan Prabowo ya. Dan ini tidak harus lagi tampaknya Prabowo mengiyakan saja apa kemauan Jokowi. Nah, apakah itu yang akan terjadi nanti ya? Karena saat ini tampaknya Prabowo belum mau vulgar ya, masih di Al Jazeera setidaknya tadi mengatakan
akan mendukung IKN. Nah, ini kita tunggu saja waktunya setelah dilantik nanti dan setelah Jokowi tidak berkuasa, itu semua akan berubah. Ini diprediksi ya, akan seperti itu, akan semua berubah. Pertama, Prabowo sudah tidak akan tergantung lagi dengan Jokowi ya. Yang kedua, Prabowo juga akan menganggap ya pastinya secara logika ini Gibran akan menjadi rival politiknya ya, karena Gibran bisa suatu saat nanti akan digadang-gadang menjadi presiden ya, sehingga Prabowo akan menganggap ini tentu sebagai ancaman Gibran ini ya. Dan yang ketiga ini juga menarik. Ini prediksi saya ya, saya membayangkan ya gimana ini batin Prabowo ya ketika Pilpres kemarin ya, ketika berpasangan dengan Gibran dan mengetahui bagaimana trik-trik kecurangan ya dilakukan. Mungkin ya yang ada di benak Prabowo, oh gini ya lu dulu nyurangin gue. Jadi ya tentunya ini tidak menimbulkan suatu chemistry yang baik sebenarnya antara Prabowo dan Gibran ya, karena justru praktek-praktek kecurangan yang dilakukan ini akan memberi persepsi buruk kepada Prabowo bahwa suatu saat itu juga akan menimpa dia, bahkan sudah menimpa dia pada pemilu sebelumnya, dan akan menganggap Gibran sebagai rival politik ya. Dan selanjutnya juga secara hitung-hitungan Prabowo ini tidak menguntungkan begitu ya untuk terus bergabung atau terus bersatu dengan Gibran dan Jokowi ya. Bahkan tersiar kabar ini ya, Prabowo lebih memilih bersatu atau merapat dengan PDIP atau Bu Mega ya. Karena secara sejarah memang hubungan Prabowo dan Megawati ini sudah chemistry-nya terbangun sudah cukup lama ya. Bahkan tidak bisa dihilangkan jasa Taufik Kemas ini almarhum ya, atas kepulangan Prabowo ke tanah air. Kita tahu ketika terjadi kerusuhan Mei tahun 98, Prabowo ini mengungsi atau mengamankan diri ke Yordania karena Raja Yordan adalah sahabatnya ketika sekolah di Inggris ya, di sana. Dan kemudian Taufik Kemas adalah sosok yang paling berperan ya, yang berjuang untuk kepulangnya kembali Prabowo ke tanah air dan berkiprah kembali di ranah politik ya, sehingga memang ini hubungannya sudah tidak bisa dihapus begitu saja ya dengan PDIP atau Megawati. Sehingga ketika tersiar kabar itu menurut saya sangat mungkin ya bahwa Prabowo justru akan memilih merapat dengan PDIP. Dan kabarnya lagi nih ya bahwa PDIP mau merapat dengan Prabowo dengan syarat Gibran tidak diberi peran yang strategis ya. Dan ini masuk akal, pilihan yang masuk akal menurut saya bagi Prabowo karena PDIP ini adalah partai besar. Sementara Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi sudah bukan siapa-siapa ya, karena nggak punya partai ya. Sementara PSI kita tahu sendiri, potret suara PSI adalah potret pengaruh Jokowi sebenarnya, nggak terlalu besar ya, sehingga ya Gerindra, PDIP itulah yang justru berperan dalam Pilpres kemarin. Nah ini yang mungkin menjadi pertimbangan bagi Prabowo bahwa sebenarnya setelah Jokowi tidak berkuasa lagi dan dirinya dilantik menjadi presiden, maka nggak butuh-butuh banget dengan Jokowi ya. Apalagi Jokowi sudah tidak bisa lagi memainkan perannya atau strateginya untuk main ancam lagi ketika dia sudah tidak menjadi presiden. Sudah nggak bisa lagi mengancam menjarakan si A, menjarakan si B, bongkar aib si A, si B, si C, karena semua akan di bawah kendali Prabowo jika Prabowo menjadi presiden. Nah ini mungkin potret kedepannya justru tidak semulus itu ya bagi Gibran dan Prabowo kedepannya ya. Ini belum tentu akan tetap solid dan nanti di DPR pasti akan lebih menguntungkan suaranya jika Prabowo dan Gerindra ini ya, Gerindra dan PDIP bersatu. Lantas bagaimana nasib Jokowi ke depannya begitu ya? Ya mungkin sudah waktunya Jokowi pulang ke Solo ya ini setelah menjabat pensiun, atau ya ke IKN saja kali ya. Tapi apapun yang terjadi, yang pasti bersatunya Prabowo dan Megawati ini memang sudah semakin santer. Bahkan ini sudah diinfokan ya oleh para petinggi dari Gerindra ya, seperti Andre Rosiade dan juga Muzani ya, yang mengatakan bahwa memang sudah disepakati ada pertemuan antara
Prabowo dan Megawati. Hanya waktunya saja yang belum ditentukan, tapi sudah oke ya dua orang ini akan bertemu. Nah, tentu ini akan menimbulkan implikasi yang berbeda begitu. Ada beberapa kemungkinan ya kalau bisa kita lihat. Yang pertama, kemungkinan pertama Megawati gabung dan bersatu dengan Prabowo, itu artinya Prabowo harus memilih salah satu antara Megawati atau Jokowi, dan kalau yang dipilih Megawati ya artinya Jokowi ditinggalkan. Dengan demikian setelah dilantik nanti berlahan-lahan begitu ya Jokowi akan ditinggalkan oleh Prabowo. Tapi apapun itu, bersatunya Prabowo dan Mega ini sudah semakin santer begitu ya. Bahkan sudah disuarakan oleh para petinggi Gerindra seperti Andri Rosadi dan Muzani yang mengatakan bahwa Prabowo sudah dipastikan begitu ya akan bertemu dengan Megawati. Hanya waktunya saja yang belum ditentukan ya. Entah ini pertemuannya akan membahas apa ya, tapi sudah dikatakan akan bertemu. Kita tahu bahwa dua orang ini mempunyai sejarah panjang ya dalam bidang politik di belakangnya ya, pernah berpasangan dan lain sebagainya. Nah, dan ini yang menimbulkan tanda tanya begitu. Akankah Prabowo memilih Megawati atau Jokowi ya, karena harus salah satu yang dipilih begitu ya. Jika ini terjadi, Prabowo memilih Megawati, maka diharapkan bisa memutus mata rantai rencana besar politik dinasti untuk menguasai tanah air ya. Langkah Gibran dan keluarga 5 orang itu mungkin akan terhenti begitu ya dengan bersatunya Prabowo dan Megawati yang setelah dilantik nanti akan berlahan-lahan meninggalkan Jokowi begitu ya. Ini tentu akan suram bagi Jokowi. Satu-satunya cara bagi Jokowi untuk menyelamatkan diri adalah dengan menguasai Golkar atau Partai Kuning ini ya. Jika tidak maka sulit ini ke depannya bagi Jokowi dan keluarganya. Ya, namun yang saya khawatirkan ini ada kemungkinan kedua, jika Megawati kemudian bergabung dengan Prabowo dan juga Jokowi, 3 orang ini bergabung lagi, bersatu lagi dan kemudian berbagi-bagi lagi ya, dan akhirnya yang terjadi sungguh sangat buruk bagi demokrasi di Indonesia karena tidak akan ada oposisi dan yang ada hanya bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan saja. Ya, demikianlah tadi rangkuman berita dalam Rata kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya program-program di YouTube channel Realita TV ya. Ada rangkuman berita Rata, ada Sarita, Sarinya Berita dan lain-lain ya. Dan jangan lupa subscribe, juga komen. Saya membaca semua komen-komennya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.